Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tulus Tanmestuti, NIM 40014180005. Nama saya Bramun Zakian, NIM 40014180033. Nah, sebelumnya apa sih pembelajaran berpendekatan etnosains itu? Etnosains sendiri artinya pengetahuan budaya yang dimiliki oleh suatu daerah atau suatu bangsa tertentu. Nah, pembelajaran berpendekatan etnosains ini artinya suatu kajian dalam sistem pengetahuan asli dari budaya masyarakat dan fenomena yang berhubungan dengan alam semesta yang terdapat di masyarakat lokal. Pembelajaran ini bertujuan untuk memperkenalkan peserta didik mengenai fakta-fakta yang telah berkembang di masyarakat, kemudian dikaitkan dengan materi-materi sains ilmiah dan pengetahuan, memasukkan nilai-nilai budaya di dalamnya, sehingga peserta didik ini tidak melupakan budaya yang terdapat di daerah tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Nah, seperti biasanya, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Ya cukup, sekarang kita presensi dulu siapa yang hari ini tidak hadir. Hadir semua? Ya bagus, kalau hadir semua langsung saja kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, pada pertemuan kemarin kan kita sudah membahas sedikit mengenai bioteknologi. Kira-kira ada yang masih ingat apa itu bioteknologi? Ya? Apa? Ya benar. Jadi bioteknologi itu adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup yang berupa mikroorganisme, dapat berupa fungi, bakteri, dan virus yang menghasilkan barang atau jasa untuk kehidupan manusia. Nah, bioteknologi ini dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Sedangkan bioteknologi konvensional itu adalah bioteknologi yang masih menggunakan teknik dan peralatan yang sederhana. Pada bioteknologi ini, prosesnya memanfaatkan mikroorganisme dan biasanya melalui proses fermentasi. Ada yang tahu contohnya fermentasi di sekitar kalian? Ya, apa? Ya, seperti tempe, tape, roti, oncom, dan lain-lain, masih banyak lagi. Nah, Indonesia kan merupakan salah satu negara yang akan kaya budaya. Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari budaya. Ada yang tahu budaya itu apa? Jadi, budaya itu merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu dari budaya yang berkembang di masyarakat adalah kegemaran masyarakat dalam mengonsumsi tempe dalam kesehariannya. Nah, di sini ada yang tidak pernah mengonsumsi tempe? Pasti pernah semua. Tempe merupakan bagian dari budaya karena tempe adalah salah satu makanan yang sangat populer di kalangan masyarakat. Bahan utamanya itu adalah kedelai. Kepopuleran tempe tersebut mempengaruhi kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari untuk mengkonsumsi tempe. Nanti kita bagi kelompok untuk melakukan observasi ke industri pembuatan tempe rumahan supaya kita langsung dapat mengetahui proses pembelajarannya gimana, cara pembuatannya gimana. Kita bisa membantu menjelaskan bagaimana proses pembuatan tempe dengan konsep ilmiah sesuai materi yang sudah dipelajari di sekolah. Nanti juga bisa melakukan percobaan sendiri di rumah sehingga lebih memahami lagi proses yang benar dengan menggunakan konsep IPA. Selain itu, nanti kalian dapat mengidentifikasi pertanyaan ilmiah, menjelaskan fenomena secara ilmiah, dan menarik kesimpulan yang berkenaan dengan kondisi alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu ini ada video, tolong diperhatikan dan diamati. Nanti Ibu ada tugas observasi tadi. Semua, boleh nggak kita lihat pabriknya? Boleh. Katanya itu higienis banget ya? Ya, nah kata ini. orang begitu. Siap, lihat Ya. mana Pak? Sini. Siap. Ayo Pak. Ya. Pabrik tempe milik Kopti Kabupaten Bogor ini diberi nama Rumah Tempe Indonesia.
Pabrik ini cukup modern loh food lover. Seluruh peralatannya berbahan stainless steel dan pengolahannya pun rapi dan higienis. Ya, jadi tahapan awal untuk pembuatan tempe, yang pertama kita melakukan sorting. Jadi sortir ini untuk memastikan, untuk meyakinkan bahwa di dalam bahan baku kedelai itu tidak boleh ada benda-benda lain atau barang-barang lain selain kedelai. Oh. Nah, sorting ini bisa dilakukan melalui ayakan ya. Oh, diayak. Ini ayakan ini lebih praktis karena nanti kedelai-kedelai yang kotor yang di bawah, kedelai-kedelai yang kecil itu juga bisa ke bawah. Jadi kalau untuk tempe memang diperlukan butiran yang sama, warna yang sama, maka tempenya itu akan lebih bagus. Setelah melewati proses pemilihan biji kedelai, tahap selanjutnya proses pencucian. Gak cuma pakaian food lover, biji kedelai juga perlu dikucek. Biji kedelai yang mengapung ini adalah biji kedelai yang mati. Biji mati ini harus dibuang. Selanjutnya, biji kedelai harus menjalani proses perendaman pertama selama 2 jam dan kemudian direbus. Kedelai yang telah direbus lalu masuk proses rendaman kedua. Proses perendaman kedua ini membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni 20 jam. Proses selanjutnya adalah pemecahan biji kedelai menjadi 2 bagian. Ini dia salah satu mesin pemecah biji buatan Kopti Kabupaten Bogor. Mesin ini juga banyak dibeli para produsen tempe supaya lebih praktis dan menghemat waktu. Masih ada tahapan selanjutnya, yakni memisahkan biji dan membuang kulitnya. Kemudian biji dicuci kembali. Proses pencucian ini disebut dengan istilah blanching. Tujuan blanching untuk menginaktivasi enzim, melunakkan jaringan dan mengurangi kontaminasi mikroorganisme yang merugikan. Tahap berikutnya ini adalah peragian, ya. Ini yang udah disortir tadi. Peragian ya, setelah disortir ulang, kemudian kita ragiin, dan ini udah kondisinya udah kering. Oh gitu. Jadi kita pakai ayakan tuh supaya bisa sebarannya tuh bisa rata. Jadi bikin tempe juga harus dengan hati. Kalau nggak dengan hati, Jadinya nanti beda ya. Jadi tahu. Nggak beda lagi itu. Salah satu keunggulan tempe dari Rumah Tempe Indonesia adalah keawetannya. Biasanya tempe hanya tahan 1 hingga 2 hari. Tempe di sini bisa tahan 3 hingga 4 hari dan bahkan sampai 7 hingga 10 hari jika disimpan di dalam kulkas. di sini ada berbeda Mas. Sebenarnya diayak dulu nih. Oh, diayak lagi? Diayak ini kita untuk memastikan. Jadi kalau di kedelai ya, di kedelai itu kan ada tunas. Ini tunas itu yang kecil-kecil. Kecil. Ini tunasnya nggak boleh masuk ya? Nah, tunas itu juga berpengaruh. Jadi kalau tunas itu disertakan, maka tempenya akan panas. Itu juga cepat rusak juga. Oke, Pak Heri, makasih banyak ya. Saya udah ditunjukin proses dari Ya, hulu ke hilirnya. Menjadi inspirasi yang baik ya. Yoi. Ini tinggal packaging kan, Pak? Siap. Sip. Tahap selanjutnya pengemasan. Kedelai yang telah diberi ragi dimasukkan dalam plastik yang telah diberi lubang. Kemudian ditutup menggunakan sealer. Jadi deh, tinggal menunggu 2 hari, kedelai akan berubah menjadi tempe. Nah, di dalam video ini kan kita mempelajari proses pembuatan tempe dengan menggunakan konsep IPA. Nah, permasalahan dari pembelajaran ini dan materi ini itu adalah karena selama ini itu masyarakat menganggap cara pembuatan tempe tersebut diperoleh secara turun-temurun. Selain itu, siswa juga kurang mengetahui kaitan antara budaya yang berkembang di masyarakat dengan materi IPA yang sudah diajarkan di sekolah. Untuk itu, pembelajaran ini menggunakan konsep lingkungan dan budaya, khususnya budaya lokal sebagai sumber belajar. Nah, sebelum kalian observasi, saya akan membagi kelompok terlebih dahulu. Untuk urutan kelompoknya kita urut absen aja. Jadi satu kelompok itu 5 anak. Nanti kita observasinya berkelompok saja. Nanti absennya berarti 1 sampai 5, 6 sampai 10 dan seterusnya. Itu dibuat berkelompok. Oke? Mengerti? Nah, tadi kan kalian sudah mengunjungi pabrik pembuatan tempe dan kalian sudah observasi di sana. Nah, sekarang
giliran kalian untuk mempresentasikan hasil observasi kalian di depan kelas. Jadi siapa yang ingin maju duluan silahkan angkat tangan. Ada nggak? Kalau nggak ada, saya tunjuk ya. Atau mau urut absen saja? Nggak ada. Nanti yang maju kalian dapat nilai tambahan. Ada nggak? Nah, bagus, silahkan kamu Yono maju, monggo. Nah, bisa dilihat presentasi dari Yono dari awal sampai akhir. Nah, dari presentasi Yono tadi ada yang ingin ditanyakan nggak atau memberi saran terkait materi kali ini, yaitu pembuatan tempe? Nggak ada? Kalau nggak ada, mungkin Yono silahkan kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan untuk Yono yang sudah mau mempresentasikan hasil observasinya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan lagi tentang observasi yang tadi, yang kita melakukan sesuai prosedur awal untuk membuat tempe dari kacang kedelai. Nah, dari pembuatan tempe tadi, tempe itu direbus kemudian direndam selama 1 malam. Jadi dari anak-anak ada yang tahu kenapa tempe itu direbus dan direndam selama 1 malam? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada yang tahu nggak apa-apa. Untuk perebusan dan perendaman selama 1 malam itu berguna untuk agar kulit dari kacang kedelainya itu terkelupas gitu loh. Nah, setelah direndam 1 malam itu, kemudian dimasukkan ragi pada kacang kedelai dan mengisi kantong plastik yang sudah dilubangi tadi dengan kacang kedelai yang tadi. Nah, dalam keadaan bungkus kedelai dipenuhi air uap akibat dari panas yang masih ditimbun oleh proses fermentasi dari ragi tersebut gitu. Jadi anak-anak dari kalian ada yang tahu nggak nama dari jamur yang digunakan pada proses pembuatan tempe tadi? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Oke, silahkan. Nah, benar. Jadi jamur yang digunakan atau mikroba yang digunakan itu adalah jenis jamur Rhizopus sp. Nah, pada dasarnya proses pembuatan tempe merupakan proses penanaman mikroba jenis jamur Rhizopus sp pada media kedelai, sehingga terjadi proses fermentasi kedelai oleh ragi yang kita letakkan tadi atau yang kita lihat tadi. Nah, hasil fermentasi menyebabkan tekstur kedelai menjadi lebih lunak dan terurainya protein yang terkandung dalam kedelai menjadi lebih sederhana, sehingga mempunyai daya cerna yang lebih baik dibandingkan produk pangan dari kedelai yang tidak melalui proses fermentasi. Dan tempe yang terbuat dari kedelai dengan bantuan jamur Rhizopus sp tadi, jamur ini akan mengubah protein kompleks kacang kedelai yang sukar dicerna menjadi protein yang lebih sederhana, yang mudah dicerna karena adanya perubahan-perubahan pada protein, lemak, dan karbohidrat. Dan asal kalian tahu ya, untuk proses fermentasi kedelai menjadi tempe akan dihasilkan sebuah antibiotika yang akan mencegah penyakit perut seperti diare. Jadi anak-anak, setelah tadi kita observasi bersama-sama, kemudian tadi Yono mempresentasikan hasilnya, sebelum saya tutup atau mengakhiri pelajaran pada kali ini, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ada? Baik, kalau nggak ada, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.